Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuji Aliana Putri dengan NPM 130.122.090. Di sini saya sebagai peran pendidik yang memberi penyuluhan kepada di sebelah saya peran sasaran yang bernama Lianarza sebagai yang menerima informasi. Langsung aja ke materi penyuluhan anti korupsi. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung aja tanyakan ya. Jadi yang pertama ada pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tindakan ini dapat melibatkan penerimaan suap, penggelapan uang negara, atau tindakan lain yang merugikan kepentingan publik. Kemudian ada bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi ini ada 4. Yang pertama suap, memberi atau menerima sesuatu yang berharga sebagai imbalan untuk mempengaruhi keputusan resmi. Yang kedua, nepotisme, menyalahgunakan kekuasaan untuk memberikan keuntungan kepada keluarga atau teman dekat. Yang ketiga, ada penggelapan, penggunaan atau pencurian dana atau pencurian properti yang dipercayakan kepada seseorang. Yang terakhir, ada penyalahgunaan wewenang, menggunakan posisi kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kemudian ada dampak korupsi. Dampak pertama adalah dampak ekonomi, menghambat pertumbuhannya ekonomi. Korupsi mengurangi efisiensi dalam penggunaan sumber daya, menghambat investasi, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Kemudian meningkatkan biaya bisnis. Perusahaan mungkin harus membayar suap untuk mendapatkan izin usaha, meningkatkan biaya operasional, dan menurunkan daya saing. Yang kedua, ada dampak politik. Dampak politik menggerogoti kepercayaan publik. Korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Kemudian mengancam demokrasi. Praktik korupsi dapat mengganggu proses demokrasi dengan manipulasi pemilu dan keputusan politik. Kemudian dampak yang terakhir yaitu dampak sosial. Dampak sosial meningkatkan kesenjangan sosial. Korupsi seringkali menyebabkan sumber daya dialokasikan secara tidak adil, memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Kemudian yang terakhir, menurunkan kualitas pelayanan publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan disalahgunakan. Kemudian ada pencegahan dan pemberantasan. Penting ya untuk memahami berbagai cara untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dalam hal ini, pendidikan dan penyuluhan merupakan langkah awal yang penting, seperti memasukkan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah dan universitas, serta melaksanakan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi. Kemudian penguatan sistem hukum juga sangat krusial dengan meningkatkan penegakan hukum dan memperberat hukuman bagi pelaku korupsi, serta menyediakan saluran yang aman dan terpercaya bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan melalui penerapan teknologi e-government untuk meningkatkan transparansi dalam proses pemerintahan dan melakukan audit secara berkala terhadap lembaga publik untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana. Kemudian pencegahan korupsi juga dimulai dari kesadaran individu. Etika dan integritas menjadi fondasi utama dengan mencegah integritas dan menerapkan nilai-nilainya dalam setiap tindakan dan keputusan, serta menolak segala bentuk suap dan gratifikasi, baik sebagai pemberi ataupun penerima. Pendidikan keluarga juga berperan penting dalam mengajarkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak sejak dini dan menjadi contoh teladan dalam perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan komunitas. Selain itu, berani mengambil sikap adalah kunci, termasuk berani menolak terlibat dalam tindakan korupsi dan melaporkannya. Selain itu, berani mengambil sikap adalah kunci, termasuk berani menolak terlibat dalam tindakan korupsi dan melaporkannya jika mengetahui ada yang melakukannya, serta memahami pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sebagai bentuk kontribusi dalam pencegahan korupsi. Dengan upaya yang terkoordinasi dan kesadaran yang tinggi dari setiap individu dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Kemudian di sini ada quotes dari Najwa Shihab ya, bisa dibaca.
Nah, mungkin segitu aja ya pemaparan materi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Mungkin sekian dari penyuluhan anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.